Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha ad-dunub wa tasluhu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Hadratil ulama'il muhtaramin wal aba'il kiram wal ummahatil muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami' Abdiya Guru Sya'ban, hamba Allah umat Rasulullah, hamba pilihan, umat pilihan, calon-calon penghuni surga, calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Udah malam ke-10. Malam ke berapa ya? 10. Berarti lebaran berapa hari lagi? Kita masih pada sehat, panjang umur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita. Sampai Ramadan terakhir besok. Sehat semua. Berkah semua. Gagah semua. Bisa tarawih semua. Bisa puasa semua. Bisa baca Quran semua. Bisa ngeluarin zakat fitrah semua. Lebaran semua. Bahkan kalau udah berpisah sama Ramadan 1443 Hijriah, mudah-mudahan ketemu sama Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Ada nggak jamaah Adiyah yang Ramadan tahun kemarin masih ada, Ramadan tahun sekarang udah kagak ada? Ada nggak? Ada nggak? Kita alhamdulillah, walaupun memang jamaah Adiyah memang ya masih muda-muda semua, ya. Masih muda. Anda sholat di belakang tadi, sholatnya ketinggalan. Emang janji Anda datang jam 8. Alhamdulillah, ngikutin Google, ngikutin map, alhamdulillah nyasar gua. Akhirnya saya turun, mobil nggak bisa masuk, suruh buang sono, jalan kaki saya. Akhirnya mobil nggak tahu, mobil udah masuk apa belum tuh. Biarin dah mobil ini. Yang penting ketemu sama jamaah dia, girang udah. Biarin hilang nggak apa-apa mobil. Besok beli lagi. Yang bayarin pengurus. Betapa tidak kita mesti bersyukur, apalagi 2 tahun yang lalu banyak ulama, kiai, habaib pada meninggal. Saya ngomongin begini, ada ibu-ibu kemarin nunjuk, ya Pak Ustadz, teman saya kemarin, tahun kemarin ngedengerin Pak Ustadz. Tahun sekarang udah nggak ada, udah meninggal Pak Ustadz. Saya bilang, iya doain ahli surga. Iya Pak Ustadz, sedih saya. Nggak apa-apa emang waktunya. Pantesan Pak Ustadz nggak dengerin ceramahnya, nunduk aja. Nggak taunya ngabisin. Sekarang juga nih jamaah Adiyah yang ngedengerin ceramahnya nunduk. Ini juga jamaah Adiyah nih yang ngedengerin ceramahnya nunduk. Saudara-saudara yang saya hormati, mumpung sehat,
Saya bangga Adia di tengah-tengah kota Jakarta yang hiruk pikuk, apalagi tadi mahasiswa pada demo, pada capek. Sempat tarawih 20 rakaat. Di Mekah, di Madinah salat tarawih 20. Di Mekah, di Madinah salat tarawih 20. Padahal di Madinah 1 rakaat, di Abdiyah 1000 rakaat, pahalanya gedean di sana. 1 rakaat di Mekah, di Masjidil Haram, di Abdiyah 100.000 rakaat, pahalanya gedean di sana. Capek mereka, umrah mereka, puasa tadi siang sama kita, tapi tarawih. Makanya Abdiyah walaupun dia gangnya kecil, levelnya sama Masjidil Haram. Mudah-mudahan sekarang kita sholat tarawih 20 rakaat di Abdiyah, mudah-mudahan tahun-tahun depan kita pada tarawih di Masjidil Haram. Yang enggak amin berarti ogah itu. Mudah-mudahan kita tarawih di sana. 5 tahun yang lalu saya sholat tarawih 5 malam di Masjidin Nabawi. Pagi-pagi jam 9 kurang lebih berangkat, istirahat, nggak taunya nyampe kurang lebih jam 5 sore di Madinah. Capek, isyaknya sholat tarawih. Karena capek sholat tarawih, saya duduk. Biasanya di Masjidil Haram itu banyak bangku-bangku kecil, saya duduk. Saking capeknya. Karena emang tarawih itu boleh duduk, Pak. Al-Qiyam al-Gadir, berdiri bagi yang mampu adalah apabila sholat wajib. Tapi kalau sholat sunat, biarin sehat juga boleh duduk, apalagi capek. Jadi ibu-ibu yang capek sholat tarawihnya boleh duduk, boleh duduk, asal jangan semua. Kalau semua pada duduk, ntar ada Kang Somai lewat, kata tukang somai, gile Adia nampung orang-orang gempor. Mumpung ada kesempatan, oleh karenanya yang ingin saya sampaikan ada 4 nasihat Imam Ali, sahabat, saudara misannya Nabi, saudara sepupu, menantu Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada 4 nasihatnya. Kita cepetin aja. Sejam. Berarti kalau sekarang jam berapa nih? Ya, 8:30, 4 jam berarti insya Allah. Saya yang ditanyain sama orang rumah, masa tarawih pulang isya, pulang subuh? Kata Imam Ali, man ishtaga ila jannah sara'a ila khairat. Yang kedua, man ashfaqa minan nar intaha anis syahawat. Ketiga, man tayaggana bil maut in hadamat alaihi ladzat. Wa man arafad dunya hanat alaihi musibat. Atau kama qala Imam Ali karramallahu wajhah. Yang pertama, siapa yang merindukan surga, dia cepat-cepat melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau mau ibadat, mumpung lagi sehat. Kalau mau ibadat, mumpung lagi sehat. Kalau mau sedekah, mumpung punya duit. Kalau mau baca Quran, mumpung masih apa nih? Karena ada yang baca Quran begitu, Bu, baca Quran Bu, iya, nggak jelas. Kacamatanya kali nggak jelas, ganti, nggak jelas juga. Qurannya yang gedean kali, orang kata nggak jelas. Anaknya bingung. Kata anaknya, dicoba. Diambilin duit yang coklat sama yang merah. Yang coklat 5.000, yang merah 100.000. Disodorin ke ibunya. Kira-kira tuh ibu yang matanya nggak jelas, kira-kira milih yang mana?
Giliran ngelihat Quran kagak jelas, giliran ngelihat peceng. Emang bawa beda hawanya kalau duit ya. Pokoknya yang pengen menuju surga, ayo. Kalau mau ibadat jangan dienti-enti, ntar keburu mati. Jangan ditunda-tunda, ntar keburu. Jadi bilang ada janda gitu sudah. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ayo. Bukankah Allah juga bilang, Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Buru-buru, cepet-cepet, segera. Makanya kalau kita ngaji An-Nisa ayat 142, ternyata munafik kadang-kadang sholat juga. Munafik kadang-kadang sholat juga. Hanya bedanya munafik sama kita orang beriman. Kalau orang beriman kalau dipanggil sholat cepet, gesit, getap. Kalau orang munafik, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik kalau bangun mau sholat, kalau pergi mau sholat, bangunnya males-malesan, entar aja. Segera, saudara-saudara yang saya hormati. Makanya saya kalau sholat tarawih, Pak, imam bangun, saya bangun, nggak ditunda-tunda. Saya ngaji dengan Habib Muhammad bin Agil bin Yahya di Gang Pedati, Kampung Melayu. Beliau mengatakan berjamaah yang sempurna adalah kalau kita takbiratul ihram sebelum imam baca bismillah al-fatihah, itu baru sempurna. Jadi sebelum imam bismillahirrahmanirrahim, itu udah takbiratul ihram tuh. Jangan imam udah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru apa? Baru bangun, ya Allah. Ya. Begitu bangun mau takbiratul ihram, kain merosot. Segera. Malah kalau orang Islam, orang beriman baru dipanggil idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Azan aja buru-buru. Tuh orang beriman kayak jamaah Ad-Diya. Begitu azan kan udah cepet-cepet. Makanya ngaji di Riyadhus Shalihin keutamaan fadilatul azan. Salah satu keutamaannya itu azan. Begitu didengungkan oleh muazin, itu setan lari. Setan takut sama suara azan. Setan takut sama suara azan. Makanya kata setan, jangan kenceng-kenceng speakernya gitu. Kata setan, kalau azan speakernya jangan kencang. Ngeri katanya gitu. Sama kata setan, sama berisiknya azan sama anjing gonggong gitu. Setan kan kalau waktu beranak kagak diazanin. Setan. Lihat di Riyadhus Shalihin, begitu azan didengungkan, setan lari. Azan selesai, datang lagi dia. Begitu iqamah, lari lagi. Begitu iqamah selesai, datang lagi. Begitu jamaah mau sholat, dibisikin sama setan. Uzkur kada wa kada. Hai bang, kata setan, ingetin itu, ini, itu. Pok, ingetin itu. Makanya begitu
takbiratul ihram, begitu baca doa iftitah, yang tadi pada lupa, begitu lagi sholat ingat, sampai kembalian goceng ingat. Allah, ya Allah, di bawah gerobok. Setan tuh kerjaannya. Makanya kalau mau sholat diajarin kita suruh baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ila alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tuh. Saudara-saudara yang sana, ayo segera. Yang kedua, wa man asfaqa minan nar intaha anis syahawat. Orang yang khawatir masuk neraka berhenti memperturutkan hawa nafsu. Sombong, emosi, marah, dendam. Udah tua masih gede ambek aja, heran. Udah tua masih gede ambek aja. Biasanya yang tua masih gede ambek biasanya mak-mak apa bapak-bapak. Bu, yang gede ambek itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Ah, kalau begitu nanyanya atu-atu. Kita tanya ibu-ibu dulu ya. Bu, yang gede ambek itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Oh. Ya enak aja. Orang seturu-turu dia. Sekarang bapak-bapak. Pak, yang gede ambek itu biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak? Karena kita pernah belajar mantek, logika, berarti jamaah adiyah, ibu-ibu sama bapak-bapak semuanya gede ambek. Nah, itu kesimpulannya. Kalau belajar mantek gitu. Tapi kan emang yang gede ambek ade, yang sabar. Adiyah mah jamaahnya kalem-kalem. Ngedengerin ceramah juga kalem-kalem. Jangan ibu, bapak, kita ustad-ustad, kiai-kiai hari Selasa subuh ngaji di Tangkuban Perahu. Ngantuk juga. Itu ngantuknya nggak tanggung-tanggung sampai nyungsep. Setan banget dah. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan masuk ke tubuh manusia melalui pori-pori yang mana aja. Bisa masuk ke tangan. Buktinya kalau lagi baca doa ada yang nggak mau angkat tangan gini. Berat. Padahal Nabi kalau berdoa angkat tangan. Bahkan dalam hadisnya hatta yura bayadu ibti, sampai kelihatan ketiaknya, ketek yang putih. Makanya jamaah adiyah kalau lagi baca doa ada yang begini gak mau angkat tangan, takut kelihatan itu ketek yang hitam. Angkat hatta yura bayadu ibti. Serius artinya. Ada yang begitu lagi baca doa ngegigitin kuku. Amin. Ada aja. Kalau kukunya bersih masih mendingan. Kalau kukunya hitam-hitam. Kalau yang hitam yang kanan masih mendingan. Kalau yang hitam kiri. Hah? Kira-kira yang hitam apaan tuh? Tokai. Semangat saya di Adiyah. Tahun yang kapan saya kemari ya? Tahun 90-an saya kemari dulu. Lebih kali ya. Kalau yang jemput saya kalau subuh semobil penuh. Waktu ngebut dari rumah saya kemari itu paling 7 menit, 10 menit paling lama. Masih ingat dulu siapa yang suka jemput saya? Masih ada? Oh, sehat bang ya? Masya Allah. Naik mobilnya tahu banget udah. Mobil kol. Wang.
Aku bilang, bang supaya cepet jangan pakai rem. Baik. Yang khawatir masuk neraka berhenti memperturutkan hawa nafsu, emosi. Orang Islam boleh marah tapi nggak boleh dendam. Musyahin, penuh dadanya ame dendam, ame kesel, ame marah sama orang. Marah boleh tapi nggak boleh dendam. Makanya waktu nisfu Sya'ban, di antara yang nggak diampunin dosanya waktu malam nisfu Sya'ban adalah yang musyahin, orang yang masih dendam sama saudaranya, sama temennya, apalagi sama emaknya, apalagi sama lakinya, apalagi sama bininya dendam. Enak gua sama emak lo. Ya, enak. Ada orang lakinya dimarahin, nggak ditanya, tapi duitnya diambil. Ada laki galak sama bini. Giliran malam habis isya, ya. Lagunya modus. Makanya kata Nabi ada dua orang yang paling dibenci sama Allah. Perempuan yang gampang minta cerai. Dikit-dikit cerai. Dikit-dikit cerai. Emang enak jadi janda. Apalagi bulan puasa musim hujan. Ya. Janda kan apalagi masih muda, suka ngomong sendiri. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan, yang dua yang paling dibenci sama Allah, laki-laki yang siangnya galak, malamnya baik. Nah itu laki yang dibenci sama Allah tuh. Siang nggak boleh salah sedikit, main tonjok, main kelepok, main gaplok. Kalau malam bayang beb dia, yang beb. Marah boleh, tapi nggak boleh dendam. Marah boleh, tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. La yahillu li muslimin an yahjur akhahu fawqa thalath. Ada yang nanya sama saya, Abi suka marah nggak sama Umi? Suka. Loh kok Abi marah? Kan Abi ustadz. Ustadz juga manusia. Iya, marah. Cuman ada aturannya. Kalau di luar bulan puasa, kalau saya marah sama istri hari Selasa, Bu, hari Selasa, hari Rebo pagi udah ngasih uang belanja. Malah ngasih uang belanja nggak pakai dihitung, raup. Brek, sampai pada lompat. Recehan. Dari mana duitnya? Hari Rebo pagi udah ngasih uang belanja, hari Kemis pagi udah sarapan bareng. Kamis siang makan siang bareng. Kamis malam, malam Jumat, mau tahu aja. Tuh, itu caranya memarah. Jangan marah, berhenti memperturutkan hawa nafsu. Makanya yang berikutnya kata Imam Ali, man tayaggana bil maut in hadamat alaihi ladzat. Orang yang yakin dengan kematian, segala macam kenikmatan hilang habis. Kalau kita tahu besok bakal mati, jangan besok, seminggu lagi aja mau mati. Makan apa aja gagak nafsu. Mau mati. Bini dandan kayak apa? Enggak. Kita makan, ditemenin bini, dandan dia, bersolek dia, bermake up dia, pakai parfum dia, lipstick dipakai 1,5 cm.
Malah kagak nafsu, jontor. Enggak nafsu karena mau mati. Mau mati. Apa artinya dunia ini? Apa artinya dunia ini? Kalau udah mati ketahuan. Sedangkan mati nggak ada nomor urutnya. Bisa bapaknya duluan, bisa anaknya duluan. Bapak saya meninggal tahun 68. Engkong saya tahun 90-an. Bapak saya meninggal umur 48. Engkong saya meninggal 120 tahun. Waktu bapak saya meninggal tahun 68, saya baru 13 tahun. Tahun 68 saya baru 13 tahun, Bu. 68, 13 tahun baru. Kalau sekarang udah 2022, berarti umur saya sekarang udah 27. Salah sih enggak sih? Udah, umur-umur gue. Jadi kalau begitu, bapak saya sama saya tuaan saya. Nah, bapak saya meninggal 48. Saya udah mau 67 sekarang, berarti tuaan saya. Nggak ada nomor urutnya. Orang kaya mati nggak? Orang miskin? Oh, Israel nggak sungkan sama orang kaya. Orang Israel nggak kasihan sama orang miskin. Apalagi udah miskin kagak sholat. Ya, kata malaikat Israel, ini nih musuh bono. Malaikat Israel nggak sungkan sama ibu-ibu yang cakep, cantik. Malaikat Israel nggak kasihan sama ibu-ibu yang jelek. Apalagi udah jelek bawel. Udah jelek bawel sama laki nggak ada sopan-sopannya. Kalau kita ngaji Uqudul Lajain fi bayani huquqiz zaujain, Imam Nawawi, perempuan yang pertama kali nyungsep di neraka, badiyatul lisan ala zaujiha, bini yang lidahnya tajam, bawel, comel, galak sama laki. Laki ngomong sekata dua kata dia nyerocos kayak petasan rencengan. Padahal ngaji seminggu 21 tempat. Ngaji seminggu 21 tempat, sampai puyeng lakinya. Puyeng 21 tempat. Bukan mikirin pelajarannya, mikirin bayar seragam. Yang ini basuh DP, di sini ngambil lagi. Di sini baru panjer, udah ngambil lagi sini. Bini apa begitu? Saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan. Oleh karenanya, siapa yang yakin dengan kematian, udah kenikmatan-kenikmatan itu adalah biasa. Dari muda kita udah makan macam-macam. Bulan puasa udah dari dulu. Makanya jangan ribut masalah-masalah makanan. Jangan ribut masalah-masalah langka minyak goreng. Ikutin tuh ibu yang ngomong bilang rebus aja rebus. Kita emang mungkin bisa timun aja direbus sahur enak. Mungkin bisa. Kang bakwan, kang gorengan gimana? Bakwan direbus ya pada kiut kayak pipi nenek-nenek. Bu, kalau yang pada mengkerut pipi nenek-nenek apa aki-aki, Bu? Aki-aki ya. Untung di sini nggak ada aki-aki ya, nggak ada. Astagfirullahaladzim. Oh, kecil
Turutin tuh babe kita, mbah kita bilang kesulitan makanan, makan pisang. Cukup makan pisang juga. Orang Tasik komentar begitu disuruh makan pisang, emangnya aing monyet gitu. Orang Tasik, kalau saya nggak berani ngomong begitu. Kalau saya nggak berani, barusan nyontoin. Saudara-saudara, makanya musibah-musibah itu lihat, makanya coba ngaji Al-Baqarah ayat 155. Orang beriman itu diuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wabashshir. Semua diuji. Ada yang diuji dengan kesehatan. Sakit mulu. Kadang-kadang pusing baik, encok. Encok rada mendingan, asam urat. Asam urat enakan, pusing. Sakit gigi lah. Makanya saya sih kalau ngajar bu, ibu-ibu ngaji pada belonjor, biarin aja. Wis tua, biarin aja mau pada bapak-bapak juga kalau ngaji saya belonjor nggak apa, belonjor aja, nggak apa-apa. Lah emang udah uzur mau bilang apa? Belonjor aja. Paling ntar cucunya pada lewat-lewat, di. Ada sekali dasar mati. Ayah, orang yang meyakini kematian, bu, kematian itu nggak ada nomor urutnya. Kullu nafsin dha'iqatul, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu bukan mati sebetulnya. Ajal itu akhiru kulli syai'. Akhir segala sesuatu itu ajal namanya. Kalau akhir hidup ya mati. Ajalnya hidup ya mati. Cuman matikan sebentar. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi. Kenapa sih di antara kalian masih ada yang kufur ngelawan sama Allah, masih bandel? Lihat KTP, kepala 4 udah, kepala 5, kepala 6. Umur udah tua, nggak pernah ngelihat pintunya Abdiya. Kepala umur udah kepala 6 tapi nggak pernah kedengeran speakernya Abdiya, nggak kedengeran, budak. Kata Nabi, man atas alaihi arba'una sanatan falam yaghlib khairu syarra falyatajahhaz ilan nar. Orang kalau udah ampe umurnya 40 tahun tapi belum insaf, kebaikannya belum lebih banyak daripada dosanya, artinya belum insaf, falyatajahhaz ilan nar. Siap-siap punya apartemen di neraka. Kalau apartemen mayoran di situ, cakep di neraka. Saudara-saudara yang saya hormati, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kenapa masih pada kufur sama Allah? Dulunya kamu barang mati. Kamu hidup begitu jadi sperma ketemu sama ovum sel telur emak di rahim jadi. Itu juga bahannya banyak yang muncrat. Cuman yang jadi atuh. Makanya ada yang kembar 2, 3. Yang kedua adalah sperma bapak itu tergantung yang dimakan bapak. Saripati makanan yang dimakan oleh bapak itu jadi sperma. Makanya kita jadinya beda-beda, lihat aja. Nih saya dulu hitam kayak begini. Berarti bapak saya nggak tahu makan apa dulu. Makanya anak-anak sekarang lebih bagus kulitnya karena makannya lebih bagus. Jadi ketahuan dari sekarang nih. Dulu bapaknya makan apa? Ya. Waktu ngedengerin khutbah Jumat sama ngedengerin tausiah ceramah. Kalau ngedengerin ceramahnya kuat, dari pertama sampai kelar sampai terakhir
Itu bapaknya lu makan rendang, gulai, opor, sate. Tapi kalau ngedengerin ceramahnya baru 3 menit udah nunduk sampai melengkung. Kira-kira bapaknya dulu makan apa tuh? Kangkung. Ngantuk mulu. Kalau sampai melengkung berarti kangkung sama toge. Gegaruk lagi. Berarti makan kangkung sama toge, apa lagi? Ikan asin, japu. Tapi kalau yang namanya ngaji sih Bu, kalau kita ngaji tanqihul qaul, duduk sebentar, sejam kurang lebih, nggak megang pulpen, nggak megang kitab, nggak nulis satu huruf pun, lebih besar pahalanya dari 1000 rakaat sholat sunat. Makanya jangan heran kalau ngaji baru 5 menit udah rada-rada. Karena kalau 1 jam 1000 rakaat, setengah jam berarti 500 rakaat. Seperempat jam 15 menit berarti 250 rakaat. 5 menit berarti 83 rakaat. 5 menit 83 rakaat. Makanya jangan heran kalau baru 5 menit udah rada-rada apa? Keberatan pahala. Anak aja udah nggak ada matinya. Alhamdulillah. Itu di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kayak begini, Masya Allah. Apalagi udah jam 9 kurang. Ikatan cinta udah beres udah nih. Makanya ustad-ustad dikecelin kalau jam 9 masih ceramah aja. Kesian masih si Andin. Apalagi si Nino lagi nyari pengacara mau ngerebut si Rena. Pasti pada ngomong, Kiai nonton tuh, nonton gua. Ini curang sih pade. Ngajar, baca kitab, ceramah, jadi imam, baca doa, kiai, ustad. Gila nonton TV kagak boleh. Lah TV gue. Cuman masalahnya kapan mau nontonnya? Sebelum maghrib udah pergi. Isya masih di luar. Kadang-kadang pulang sebentar udah berangkat lagi. Pulang setengah 12. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Jarang yang jarang sekali. Subuh penuh, tarawih keliling terus. Sudah. Makanya saya sih nggak pernah nyesel jadi kiai. Saya ceramah di Pemda saja, Pak. Ikut Binroh Pemda DKI dari tahun 79, 78, 80 terus sampai tahun 90 dapat hadiah dari Pak Wiyogo pergi haji. Tahun 90 udah dapat hadiah saya pergi haji dari Pak Wiyogo gubernur. Makanya saya dari dulu ngikutin terus tuh di Pemda itu gubernur Wiyogo terus semua. Yang saya berhenti ceramah waktu gubernur dia aja tuh ada satu tuh. Agak demen gue sama dia ngapa tahu deh. Untung kagak lama ya. Emang dasar ya. Kesel gue ngapa tahu. Tapi kan kesalnya Ustadz kan senyum. Kesal tapi senyum. Ibu bisa nggak kesal senyum, Bu? Bisa nggak? Ibu bisa nggak senyum lagi nggak punya duit, Bu? Bisa nggak? Hai, senyum lagi nggak punya duit. Kalau senyum ketawa lagi dapat arisan sih, ya anak kecil juga bisa. Lagi nggak punya duit senyum. Sama bapak-bapak. Bini lagi nggak dandan, bangun tidur, tuh wajah yang aslinya. Bisa nggak senyum sama bini waktu bini bangun tidur, mukanya cebrik, khususnya lempengan ini. Dah. Makanya yang keempat, man arafad dunya hanat alaihil musibat.
Yang mengetahui esensi dunia itu, musibah-musibah yang ada kecil. Kesusahan yang ada di dunia sih sebentar. Yang susah nanti di akhirat. Kalau di dunia sih mohon maaf, misalnya mau buka nggak punya makanan, datang aja ke masjid, ke musola. Ada nggak yang nyediain takjil? Ibu nggak punya uang belanja, nanti habis lebaran duduk aja di depan itu halte gitu. Insya Allah dibawa sama Satpol PP. Nah, kalau dibawa sama Satpol PP di mana ke Cipayung? Ngasih buat makan. Lagi malu-maluin. Assalamualaikum. Hadirin sekalian, ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajara summa raha. Aku, kata Nabi, di dunia ini cuman seperti orang yang berkendaraan naik kuda, berhenti sebentar di bawah pohon yang rindang, pergi lagi. Istirahat di bawah pohon yang rindang itu dunia. Sebentar sekali. Bahkan kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di Kemayoran. Makanya kalau seumpamanya, misalnya jika salah seorang jamaah adiyah, misalnya kalau salah seorang jamaah adiyah ada yang masuk neraka setengah hari, jangan girang dulu. Oh, enak kok cuma setengah hari di neraka. Setengah hari di neraka sama dengan 500 tahun. Geseng loh. Mohon maaf, Pak. Makanya saya saking takutnya masuk neraka, saban hari saya baca Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Terakhir waqina azabannar. Waqina itu ada 3 kata. Wa dan qi artinya lindungi dan jagalah kami. Kami. Itu waqina itu 3 kata itu. Masya Allah. Dan lindungi dan jagalah kami dari api neraka. Saking takutnya saya masuk neraka. Waqina. Makanya saya punya orang tua di Jatinegara Kaum. Dia bilang begini. Di sana anak laki yang mudaan itu dipanggilnya Neng. Neng, biarin kita di emperannya juga asal masuk surga gitu. Biarin di emperannya juga asal masuk surga. Nah, oleh karenanya mumpung ada kesempatan nih bulan Ramadan masih ada 21 hari lagi kurang lebih atau 20 hari lagi, mari kita berpacu dalam ibadah. Di antara orang yang paling menyesal adalah raghiba an furajulin man dakhala alaihi Ramadan summan salaka falam yughfar lahu. Orang yang paling menyesal adalah apabila dia hidup di bulan Ramadan. Ramadan berlalu, dosanya masih numpuk. Berarti ngapain dia di bulan suci Ramadan? Puasa mengampuni dosa. Tarawih mengampuni dosa. Tadarus pakai dosa-dosa. Sedekah jariyah mengampuni dosa. Berarti kalau dia nggak diampuni dosanya masih numpuk, di bulan Ramadan kagak ngapa-ngapain dia. Makanya teruskan tarawihnya. Sekarang udah malam ke-10. Alhamdulillah. Tadi waktu saya kemarin itu di Jalan Garuda macet. Jalan situ lagi macet. Saya pikir hebat Adia. Saya kira yang pada macet mau pada Adia, pada pulang kerja. Dah, insya Allah sekali tarawih tetap jangan dikurang-kurangin. Level kita sama dengan di Nabawi, sama dengan di Madinah. 20 rakaat. Jangan dikurang-kurangin. Kalau yang sholat tarawihnya kurang dari 20, biarin aja. Tapi yang udah 20 jangan dikurang-kurangin. Yang tarawihnya kurang dari 20, biarin aja. Tapi yang udah 20
Jangan dikurang-kurangin. Idza gassara al-'abdu fil 'amal ibtalahu Allah taala bil hammi. Kalau ada orang yang ngurang-ngurangin ibadah, bakal dikasih oleh Allah ibtila, musibah, dengan kebingungan, kegalauan, kebetean. Pusing gara-gara tuh. Tahun kemarin hari ke-10 udah 20 juz, sekarang belum. Tahun kemarin tarawih alhamdulillah full, sekarang baru malam ke-10 udah nggak datang-datang. Kalau dia sakit sih nggak apa-apa. Kalau dia sakit nggak apa-apa nggak datang. Tapi kalau dia sehat, tarawih mulu. Tarawih mulu. Akhirnya dia ngurangin. Orang yang ngurang-ngurangin amal, dia akan dikasih ujian oleh Allah. Dicabut keberkahan. Makanya hidupnya pusing aja. Punya duit pusing, nggak punya duit pusing. Nggak punya duit pusing. Ibu kata anaknya, pusing mulu kemarin nggak punya duit. Sekarang dapat arisan 8 juta, pusing juga. Gimana sih ibu? Bagaimana ibu nggak pusing? Arisan 8 juta, utangnya 15. Nggak ada habis-habisnya. Dulu waktu zaman bansos dari gubernur, dikasih sarden mulu. Ganti dong duit gitu. Begitu dia kasih duit 300.000, 2 hari habis. Pengen kornet, ya. Di mana-mana nggak semuanya dapat bansos kayak begitu. Saya sih emang seneng aja sama gubernur yang sekarang. Seneng. Saya doain biar sehat dia, berhasil terus. Amin ya rabbal. Yang baik dia mah. Namanya aja Anis. Sudah saya yang dah. Kalau ngomong sih pengen terus aja, tapi kan ada yang udah pada kiep nanti. Ya, tahu saya tarawih. Saudara-saudara, mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati, perpisahan kita perpisahan yang dilindungi. Mudah-mudahan pengurus dan jamaah Adea, Guru Sya'ban, sehat walafiat, panjang umur, dan kita semua pada berkah pada sehat. Jauh dari musibah. Lingkungan kita, warga kita, Jakarta kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya baru salat tarawih 12 rakaat, masih kurang 8 lagi. Saya belum salat witir, nggak mungkin saya ikut witir karena belum tarawih. Makanya saya mau tarawih nerusinnya di rumah. Insya pamit, mohon maaf, ketemu lagi nanti insya Allah. Mohon maaf, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.